Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai tanggung jawab sosial bagi lingkungan yang beranggotakan Zabel Rohmat, Nur Hikmatul Husna, Annisa Rusyada, Umriyah, Anna Pratiwi, Langgeng Sudianto, Rafi'i. Pengertian lingkungan beserta unsur-unsurnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, sesama manusia dan makhluk hidup lainnya yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta semua makhluk hidup lain. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Setiap perusahaan bertanggung jawab atas sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar tidak hanya mengambil keuntungan dan efisiensi bisnis saja, yakni dalam bentuk mengatur, mengolah, dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. Adapun unsur-unsur lingkungan hidup dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu 1. Unsur hayati atau biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang tumbuh atas perbuatan manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan di lingkungan tersebut. Ketiga, unsur fisik atau abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, udara, air, iklim, dan lain-lain yang mempunyai peran besar bagi kelangsungan kehidupan di bumi. B. Pandangan Islam terhadap lingkungan. Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup, manusia sebagai pelaku bisnis mengemban 3 amanat dari Allah, yaitu 1. Al-Intifa, Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Artinya, manusia diberi kebebasan baik mengelola atau hanya sebatas mengambil manfaat terhadap lingkungan yang selagi tidak merusak lingkungan tersebut. 2. Al-I'tibar, manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah, seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam agar supaya bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. 3. Al-Islah, manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu untuk kelangsungan hidup baik untuk dirinya ataupun makhluk lain, karena masa depan lingkungan itu tergantung bagaimana manusia mengelola. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 9 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwata wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم.
Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zolim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berlaku zolim kepada diri sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 9 di atas menjelaskan agar manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dikhawatirkan terjadinya kerusakan serta kepunahan sumber daya alam, sehingga tidak memberikan sisa sedikit pun untuk generasi mendatang. Dalam hadis pun dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di atas prinsip kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Dari hadis di atas memberikan pengertian bahwa manusia tidak boleh kikir untuk membiayai diri dan lingkungan secara wajar untuk menjaga kebersihan agar kesehatan diri dan keluarga atau masyarakat kita terpelihara. Al-Quran menerangkan bahwa pemanfaatan kekayaan yang tersimpan dan tersebar di alam ini tergantung pada dua hal, yakni ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tafakur dan penggunaan akal. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu khusus dalam berbagai bidang pengetahuan dan berbagai bidang kehidupan. Kedua adalah amal. Sesungguhnya ilmu tidak akan berhasil jika tidak diikuti oleh amal dengan melakukan berbagai eksplorasi. Yang dimaksud adalah amal usaha yang terus-menerus di setiap pelosok bumi untuk mengeluarkan segala isinya, memanfaatkan kekayaannya, dan selanjutnya memakan rezeki Allah yang ada padanya. Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluknya dan manusia wajib mensyukurinya. Di antara bentuk syukur itu adalah menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi, dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, Al-Quran menyebutkan berulang-ulang Allah tidak mencintai orang yang membuat kerusakan. Sesuai dengan karakter ajaran Islam dalam upaya mengelola dan melestarikan lingkungan, selalu mengedepankan etika yang bersumber dari ajaran wahyu Allah. Sebagai manusia pelaku bisnis sekaligus menjadi khalifah di muka bumi, wajib memelihara apa yang ada di dalam bumi yang berguna untuk kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan alam yang timbul akibat olah manusia. C. Keuntungan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan. Terdapat 4 keuntungan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu 1. Pengembangan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Bagi konsumen, perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dinilai sebagai perusahaan yang dapat dengan baik mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam menguntungkan konsumen dan juga perusahaan. Bagi investor, perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dinilai sebagai perusahaan yang memiliki resiko bisnis yang rendah dan sangat menguntungkan bagi investor-investor yang mempertimbangkannya untuk investasi jangka panjang kepada sebuah perusahaan. 2. Mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Sudah banyak kasus perusahaan dengan kasus misconduct-nya terhadap lingkungan sekitar usaha bisnis mereka. Hal tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi perusahaan-perusahaan, khususnya yang bergerak pada industri pertambangan, perminyakan, hingga tekstil agar dapat dengan cerdas dan bijak mengelola alam menjadi sumber pemasukan sebuah perusahaan, sehingga menipiskan kemungkinan untuk mereka merusak lingkungan yang akan berdampak negatif bagi orang yang berada di sekitar perusahaan. 3. Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan tidak dapat bergerak dan bekerja sendiri tanpa adanya bantuan pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal dan pemerintah daerah. 4. Membedakan perusahaan dengan para pesaingnya.
Perusahaan akan memiliki kemampuan dan kesempatan dalam menonjolkan keunggulan komparatifnya, sehingga dengan mudah dapat memberikan nilai plus yang berbeda dengan para pesaingnya yang tidak melakukan kegiatan sosial terhadap lingkungan. Contoh tanggung jawab perusahaan dalam lingkungan bisnis. Tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT The Jarum, mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yaitu The Jarum Foundation. Ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Hal-hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, karena mereka memperkerjakan masyarakat sekitar. Dikenal karena masyarakat tersebut ramah lingkungan dan juga dikenal juga memberi sumbangsih kepada masyarakat. Hal ini akan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tentu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian baik dalam bidang olahraga ataupun pendidikan. Sedangkan di pihak perusahaan, dengan berdirinya perusahaan tersebut, maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan tersebut dan dinilai baik oleh masyarakat. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai tanggung jawab sosial bagi lingkungan dari kelompok 1. Jikalau terdapat beberapa kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.